Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lilis Alipah, NPM A1M020032 dari kelas 6B, mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, Magister Pendidikan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 7 yaitu tentang bahaya filsafat. Nah, mari teman-teman untuk simak video berikut ini. Nah, adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, apakah sekularisme termasuk bahaya filsafat? Yang kedua, bagaimana umat Islam seharusnya dan sekularisme. Itulah tadi materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama yaitu untuk mengetahui sekularisme termasuk bahaya filsafat. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana umat Islam seharusnya dan sekularisme. Itulah tadi tujuan pembelajarannya. Materi yang pertama yaitu tentang apakah sekularisme termasuk bahaya filsafat. Sekularisme di bidang politik ditandai dengan 3 hal yaitu yang pertama, pemisahan pemerintah dari ideologi keagamaan dan struktur eklesiastik. Yang kedua, ekspansi pemerintah untuk mengambil fungsi pengaturan dalam bidang sosial dan ekonomi yang semula ditangani oleh struktur keagamaan. Yang ketiga, penilaian atas kultur politik ditekankan pada alasan dan tujuan keduniaan yang tidak transenden. Yang pertama, ada pengaruh sekularisme di bidang akidah. Semangat sekularisme ternyata telah mendorong munculnya liberalisme dalam berpikir di segala bidang. Yang kedua, pengaruh sekularisme di bidang pengaturan kehidupan. Pengaruh dari sekularisme tidak hanya berhenti pada aspek yang paling mendasar atau akidah tersebut, tetapi terus merambah pada aspek pengaturan kehidupan lainnya dalam rangka untuk menyelesaikan segenap persoalan kehidupan yang akan mereka hadapi. Hal itu merupakan konsekuensi logis dari ikrar mereka untuk membebaskan diri dari Tuhan dan aturan-aturannya. Nah, sebagai contoh sederhana yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada di bidang pemerintahan, yang kedua ada di bidang ekonomi, yang ketiga ada di bidang sosiologi, dan yang keempat ada di bidang pengalaman agama. Selanjutnya, yang ketiga yaitu pengaruh sekularisme di bidang akademik. Di bidang akademik, kerangka keilmuan yang berkembang di Barat mengacu sepenuhnya pada prinsip-prinsip sekularisme. Hal itu paling tidak dapat dilihat dari kategorisasi filsafat yang mereka kembangkan yang mencakup 3 pilar utama pembahasan yaitu yang pertama, filsafat ilmu, yaitu pembahasan filsafat yang mengkaji persoalan benar atau salah. Yang kedua, filsafat etika, pembahasan filsafat yang mengkaji persoalan baik atau buruk. Yang ketiga, filsafat estetika, pembahasan filsafat yang mengkaji persoalan indah atau jelek. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang bagaimana umat Islam seharusnya dan sekularisme. Perkembangan sekularisme di Barat ternyata tidak hanya berhenti di tanah kelahirannya saja, tetapi terus berkembang dan disebarluaskan ke seantero dunia, termasuk di dunia Islam. Seiring dengan proses penjajahan yang mereka lakukan, ide-ide sekularisme terus ditancapkan dan diajarkan kepada generasi muda Islam. Umat Islam akhirnya memiliki standar baru yang lebih dianggap mulia ketimbang standar-standar yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Umat Islam lebih suka mengukur segala kebaikan dan keburukan berdasarkan pada nilai-nilai demokrasi, HAM, pasar bebas, pluralisme, kebebasan, kesetaraan, dan lain-lain, yang kandungan nilainya banyak bertabrakan dengan Islam. Baiklah teman-teman, itulah tadi sedikit pemaparan materi tentang bab 7, yaitu bahaya filsafat. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya yaitu tentang bab 8. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.